Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Hai pemirsa JNK, apa kabar kalian semua? Saya Nyoman Wijaya Tarustini sebagai presenter hari ini dengan topik tema peran Sekretaris SPI untuk pengembangan kampus. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita persilakan narasumber yang sangat luar biasa untuk menyambut sobat JNK di rumah. Oke, baik, sebelumnya Om Swastiastu. Sobat JPN Talk, perkenalkan saya Iwayan Astaguna. Kebetulan pada saat ini saya adalah Sekretaris Satuan Pengawas Internal Institut Agama Negeri Gede Puja Mataram. Dan terima kasih saya sudah diundang di dalam acara JPN Talk, dan sangat luar biasa sekali presenter saya pada kesempatan hari ini. Mungkin untuk acara sebelumnya saya serahkan kepada presenter Adik Widya, silakan untuk memandu acaranya. Baik, langsung saja kita ke seksi pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, apa saja peran Sekretaris SPI? Oke, jadi langsung ya, tidak ada basa-basinya, langsung bertanya peran Sekretaris SPI. Di sini sebenarnya Sekretaris SPI sendiri secara secara aturan itu bertanggung jawab kepada lembaga, yaitu sebenarnya Sekretaris SPI itu bertanggung jawab kepada ketua atau kepala SPI. Nah, saya akan berbicara peran SPI secara umum berdasarkan statuta IHN Gede Puja Mataram dan berdasarkan Pertaker IHN Gede Puja Mataram. Sekretaris SPI itu memiliki peran sebagai pembantu atau membantu kepala SPI di dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan. Jadi kita akan berbicara SPI secara umum. Nah, SPI secara umum itu adalah satuan pengawasan internal yang bertujuan atau bertugas untuk memandu sebuah lembaga atau organisasi, kalau di sini IHN Gede Puja Mataram, agar organisasi itu dapat mencapai yang namanya good government. Apa itu good government? Itu berarti menjadi sebuah organisasi yang memiliki pengendalian yang bagus dan memiliki yang namanya sebuah rel yang bagus di dalam menjalankan organisasinya. Mungkin seperti itu. Kalau saya bisa ibaratkan di sini, SPI, Satuan Pengawas Internal, di dalam sebuah organisasi itu sama seperti navigator di dalam sebuah, misalnya pesawat terbang gitu. SPI itu sebagai navigatornya. Ketika navigatornya rusak atau tidak ada navigator, pesawat itu bisa tersesat. Jadi organisasi itu tidak akan mencapai tujuan kalau tidak ada satuan pengawas internal. Jadi di sini fungsinya SPI itu adalah mengontrol jalannya sebuah organisasi. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, sekali Pak. Lanjut sesi pertanyaan yang kedua. Program apa saja yang sudah dijalankan oleh Sekretaris SPI untuk kampus? Kembali lagi ya, kalau untuk spesifik Sekretaris SPI itu sebenarnya adalah menjalankan yang namanya program unit Satuan Pengawas Internal itu sendiri. Nah, di dalam SPI itu kita sudah merancang beberapa program yang jelas program utama Satuan Pengawas Internal itu adalah bagaimana di sini melakukan yang namanya pengawasan kepada jalannya unit-unit organisasi di IHN Gede Puja Mataram. Nah, pengawasan ini bisa diimplementasikan, diwujudkan dalam sebuah audit, ada sebuah review, ada sebuah pengarahan atau rekomendasi. Nah, tapi untuk tugas mendasarnya atau tugas yang paling menjadi core-nya SPI itu adalah memang melakukan pengawasan. Pengawasan ini bisa dijelaskan sebagai bentuk audit di sini. Gitu. Jadi biasanya SPI itu melakukan audit. Tapi perlu diketahui ya,
untuk SPI, Satuan Pengawas Internal di KMPD Puja Mataram itu sifatnya adalah pengawasan non akademik. Nah, jadi apa itu non akademik? Gitu. Non akademik itu berarti di luar akademik gitu. Ya, yang mana bentuk pengawasannya? Dan di sana kita berbicara tentang pengawasan anggaran, pengawasan pelaksanaan anggaran, pengawasan perencanaan anggaran sampai kepada pengawasan evaluasi anggaran. Nah, disinilah SPI itu berperan sebagai role model atau sebagai lembaga unit yang memberikan mapping atau map bagaimana di dalam merencanakan anggaran, melaksanakan anggaran sampai kepada realisasi atau evaluasi anggaran itu sendiri. Jadi program-program utamanya salah satunya, tapi ada satu loh program bagus dari SPI, yaitu bagaimana kita di SPI itu berupaya untuk menyusun yang namanya peta risiko. Nah, peta risiko ini tidak disusun oleh unit SPI, tapi difasilitasi oleh unit SPI untuk setiap unit yang ada di KMPD Puja Mataram menyusun yang namanya peta risiko. Gitu. Jadi apa itu peta risiko? Setiap unit itu dia harus tahu gitu. Di unitnya itu ada masalah apa, bagaimana bentuk masalahnya, apakah masalah ini masalah yang urgent yang harus diselesaikan atau bagaimana. Jadi apa tujuannya penyusunan peta risiko? Agar unit-unit ini bisa melihat setiap problem atau krisis di dalam organisasi yang mereka pimpin. Jadi unit-unit ini harus menyusun peta risiko dan nanti peta risiko itu dianalisis oleh SPI. Jadi SPI bisa melihat misalnya contohnya di unit prodi, apa sih masalah yang ada di unit prodi yang dilaporkan ke SPI. Nah, nanti SPI bisa memberikan rekomendasi untuk penyelesaian permasalahan itu. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan yang sangat luar biasa ini. Baik, selanjutnya nomor 3, tantangan apa saja yang dihadapi oleh Sekretaris SPI untuk mengembangkan kampus? Tantangan ya? Kalau berbicara tantangan gitu ya, jadi perlu juga sobat GPM Talk mengetahui bahwa setiap organisasi itu pasti ada krisisnya, pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Tantangan itu bisa datang dari dalam maupun dari luar organisasi. Nah, mungkin di sini kami sebagai pengawas intern, pengawas yang di dalam, jadi tantangan-tantangan yang intern ya, yang kami temukan itu ada beberapa hal. Salah satunya adalah yang pertama, mungkin ini sekarang lagi diperbaiki, diadministrasi dengan baik, yaitu kurangnya kita memiliki pedoman di dalam setiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi kami, yaitu di KMPD Puja Mataram. Kenapa saya bilang begitu? Karena dilihat dari beberapa pedoman itu juga sudah perlu diperbaharui, jadi tidak relevan lagi dengan permasalahan masa kini. Jadi pedoman itu yang kurang adanya perbaharuan pedoman. Tantangan berikutnya itu sebenarnya juga ada beberapa hal. Tidak kita memiliki SDM yang memadai, jadi sumber daya manusia kita tidak memadai di bidang pengawasan, termasuk di bidang audit anggaran. Kenapa saya bilang tidak memadai? Karena kita tidak punya spesialis di KMPD Puja Mataram ini untuk auditor. Tapi antum kare, alhamdulillah, puji Tuhan, dengan adanya perekrutan SDM atau pegawai negeri sipil yang kemarin, kita sudah punya 4 auditor. Jadi auditor ini sementara yang bisa kita upayakan untuk menjalankan fungsi-fungsi audit itu sendiri. Nah, selain itu juga kita belum memiliki rule yang jelas terkait dengan penggunaan khususnya di BMN ya, barang milik negara. Jadi bagaimana inventaris barang, bagaimana yang namanya pencatatan pengkodean sampai kepada pelaporan, sampai kepada pemutihan barang, kita itu belum punya yang namanya pedoman yang jelas untuk itu. Mungkin selama ini bisa dilakukan itu karena adanya memang SDM yang sudah berpengalaman di bidang itu, tapi kita tidak memiliki pedoman yang jelas untuk itu. Jadi sementara ini sedang diupayakan dan semuanya sudah dilakukan. Semoga nanti kedepannya khususnya di bidang pengawasan, di bidang
apa namanya, BMN, barang milik negara itu bisa lebih baik lagi. Oke, mungkin ada lagi tantangan berikutnya itu, mungkin ini budaya kerja ya, mungkin ini budaya kerja yang ada ini berdasarkan pengamatan saya, bukan berdasarkan analisis apa, berdasarkan pengamatan saya. Memang di sini di organisasi itu masih ada yang namanya ego sektoral. Jadi ego sektoral ini menyebabkan sebenarnya organisasi itu tidak bisa berjalan baik. Jadi di sana sering terjadi kompetisi, tidak terjadi namanya kolaborasi. Padahal ketika kita menjalankan sebuah organisasi itu harus kolaborasi. Jadi ini yang mungkin perlu dibahas secara etika dan budaya kerja. Jadi bagaimana kita berkolaborasi dalam setiap unit-unit di organisasi di NTT Puja Mataram sehingga ke depannya itu bisa bagus. Tapi kalau masih bertentangan antara unit A, unit B, unit C gitu, jadi ya NTT Puja Mataram itu susah untuk maju, karena seperti orang naik kereta gitu, naik gerobak, ada satu yang narik, ada satu yang menggayung, ada satu yang gitu. Jadi dia akan lambat jalannya. Tapi kalau berkolaborasi semua, itu nanti organisasi itu akan jalan dengan baik. Mungkin itu Mbak Dewi. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya yang sangat berkesan ini dan sangat menarik. Baik, kita langsung saja ke sesi pertanyaan keempat. Bagaimana kolaborasi Sekretaris FPI untuk memperkuat citra kampus? Oke, kalau kita berbicara kolaborasi dan citra kampus, jadi sebenarnya citra kampus itu tidak hanya dibangun atau dikonstruksi oleh satuan pengawas internal saja. Sebenarnya citra kampus ini kan dibangun oleh semua unit. Siapapun itu yang ada di NTT Puja Mataram, itulah yang membangun atau yang membentuk yang namanya mempertahankan citra. Justru yang mana yang dipertahankan ya citra yang baik. Jadi kalau ditanya bagaimana kolaborasi dari SPI, sebenarnya secara struktural, secara organisatoris kita itu kan memiliki hubungan semua. Jadi itu kita sudah melakukan kolaborasi, dan aturan, statuta, taker gitu, sudah menjawantahkan memang kita itu semua harus berkolaboratif gitu. Jadi bentuk kolaborasinya itu banyak gitu. Jadi kalau di SPI, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa SPI itu kan sistem pengawasan intern, tapi di bidang non akademik. Jadi kolaborasinya kita adalah di bidang-bidang tentang keuangan. Tapi apakah ada hubungan keuangan dengan akademik? Ya pasti ada. Contohnya salah satunya, ketika kita ingin meningkatkan kualitas kampus atau kualitas prodi-prodi dalam kegiatan yang namanya akreditasi, di sana SPI masuk. Gitu. Masuknya di mana? Melalui penganggaran, memberikan anggaran kepada tim asesor, anggaran kepada petugas-petugas asesor itu sendiri. Nah, SPI di mana posisinya? SPI sebagai pemantau. Dalam hal ini pemantau penggunaan anggaran untuk kegiatan itu. Jadi itu salah satu bentuk kolaborasinya. Selain itu juga ada satu sebenarnya di SPI itu yang paling harus dipertahankan atau jadikan core di SPI itu, bukan hanya di SPI ini, di lembaga ya. Di lembaga itu kita ada punya penilaian maturitas namanya. Penilaian maturitas ini nanti dia terintegrasi ke pusat, ke Kementerian Agama sampai kepada ke BKN gitu. Nah, penilaian maturitas ini itu ada nilainya dari 1 sampai 4 gitu. Dari 1 sampai 4. Nah, untuk penilaian yang bagus gitu, yang terstandar itu organisasi harus mendapatkan nilai di atas 3 untuk melihat bahwa organisasi ini apakah sudah menjalankan fungsinya dengan baik dan apakah kinerja organisasi ini sudah bagus. Nah, kita setahun ini sudah mengupayakan penilaian maturitas itu di atas 3,5, itu 3,6 ya kalau nggak salah gitu. Jadi apa artinya Pak penilaian di atas 3,6 itu? Jadi penilaian di atas 3,6 itu memberikan gambaran bahwa unit-unit ini sudah memiliki yang namanya rule kerja yang baik gitu. Jadi tata kelola organisasinya sudah dapat dikatakan bagus. Kalaupun ada beberapa kekurangan, kita belum dapat mencapai 4. Itu yang saya katakan tadi, karena kita belum
memiliki panduan-panduan, pedoman-pedoman, tapi ini sedang disempurnakan. Tapi untuk saat ini kita sudah sangat bangga sekali dengan nilai maturitas 3,6 itu. Berarti kita sudah melihat tata kelola organisasinya sudah bagus. Nah, kenapa itu bisa tercapai? Ya karena kerjasama antar unit, kerjasama antar unit dari SPI sebagai penilai maturitas dan unit-unit lain yang melengkapi semua itu administrasinya sehingga nilai maturitas kita itu bagus gitu. Jadi untuk melihat bahwa organisasi ini tata kelolanya bagus apa enggak, ya bisa dilihat dari bagaimana nilai maturitas. Nah itu yang dikerjakan di SPI. Nah di unit lain ada namanya nilai PIP atau bahkan kepada soma integritas atau kepada penilaian unit pengawasan gratifikasi, ya itu adalah unit yang lain, mungkin membicarakan nanti. Tapi untuk di SPI itu yang bisa dilakukan. Oke? Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Wah, sangat bagus sekali Pak. Baik, selanjutnya sesi pertanyaan terakhir. Apa harapan 5 tahun ke depan Bapak untuk pertanyaan ini? Kalau pribadi saya ya sebagai sekretaris SPI tentu saya yakin gitu, semua pejabat di sini sivitas akademika ya, berharap yang terbaik untuk lembaga ini. Jadi harapan yang terbaik inilah yang menjadi pemantik untuk bagaimana membawa lembaga ini ke arah yang lebih baik. Jadi kalau untuk SPI tentu memiliki peran yang penting di dalamnya. Seperti yang saya katakan tadi, kita itu sebagai navigatornya dan setiap seluruh sivitas akademika di sini itu adalah penumpangnya gitu. Jadi kalau ibaratkan seperti pesawat, ada penumpangnya, ada pilotnya, yaitu pimpinan kita sebagai pilotnya. Nah, kita sebagai navigator, bayangkan begitu pentingnya kita sebagai navigator di sana, di mana di sini kalau pimpinan tidak melihat navigasi gitu, jadi tujuannya nggak akan tercapai. Jadi kan harapan kita semua tuh mencapai tujuan yang sudah kita tentukan. Kalau kita melihat visi dari IHGD Puja Mataram menjadi pusat kajian Hindu yang unggul dan berdaya saing, nah itu akan menjadi tujuan kita menavigator biar semua satu pesawat ini ke sana dipiloti oleh pimpinan dan dinavigasi oleh sekretaris, bukan sekretaris ya, oleh unit satuan pengawasan internal. Nah, sekretaris sendiri di sini memang fungsinya adalah fungsi administratif. Jadi perlu ditekankan, saya di sini tidak berbicara untuk sekretaris saja, tapi berbicara untuk unit SPI-nya. Nah, kalau untuk sekretaris sendiri, ya saya kan tentu saya sebagai pribadi mengharapkan yang terbaik untuk IHGD Puja Mataram ini agar dapat bersaing dengan universitas-universitas atau perguruan-perguruan tinggi yang ada gitu. Jadi berharapnya IHGD Puja Mataram dapat lebih eksis lagi dan diterima di dalam masyarakat gitu. Nah, untuk diterima dalam masyarakat, apa yang harus SPI lakukan? Itu yang tadi kita melakukan pengawasan yang baik agar setelah korupsi, setelah gratifikasi, setelah penyalahgunaan anggaran, setelah penyalahgunaan wewenang, itu semua bisa tertutup sehingga lembaga kita itu menjadi lembaga yang good governance, jadi kepemimpinan yang bagus, lembaga yang bagus, organisasi yang bagus. Jadi ketika itu semua sudah bagus, secara otomatis ya, lembaga ini akan berkembang. Gitu. Ya mungkin itu harapan saya biar lembaga ini semakin bagus ke depannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa dan inspiratif. Semoga apa yang Bapak harapkan tercapai. Baik, langsung saja kita tutup sesi pertanyaan hari ini dan langsung saja kita tutup acara PPM Talk pada pagi hari ini. Saya menemani Dian Palestini mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Saya menemani Dian Palestini izin pamit undur diri dan maaf kalau ada salah kata, mohon saya minta maaf. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadu syadu syadu. Salam keberkatan kita semua.